ketimbang Anda memilih jalur instan meminjam dana lewat pinjaman online, alangkah baiknya ketika Anda memiliki penghasilan, sebelum hal atau keperluan mendadak tersebut dibutuhkan, kita sudah mempersiapkan apa yang disebut dengan dana darurat. Ya, sesuai dengan namanya, dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan yang mendesak atau kepepet. Jadi ketika kondisi dan keadaan mendesak, maka kamu tidak perlu pusing lagi ketika kamu memiliki keperluan yang mendadak. Tinggal gunakan saja dana darurat tersebut yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Namun masalahnya adalah, kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu yang sedang menonton ini, melupakan bahwa betapa pentingnya sikap antisipatif terhadap beragam hal yang terjadi di kehidupan, termasuk soal keuangan. Karena kebanyakan orang baru akan bersikap antisipatif ketika hal tersebut sudah terjadi, bukan mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sebelum hal tersebut kejadian. Betul, memang sulit untuk mengubah kebiasaan, apalagi karena didesak oleh kebiasaan spending dan pengeluaran lain yang harus dipenuhi. Tapi semua itu bisa dilakukan, asalkan kamu berkomitmen untuk melakukannya dan bisa mematuhi alokasi dana yang sudah diatur tersebut. Dan dana darurat ini sama sekali tidak boleh dipergunakan jika hal tersebut tidak bersifat darurat. Namanya saja, dana darurat, sudah pasti dibutuhkan pada saat keperluan mendadak dan darurat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah dana darurat yang harus kamu miliki. Rumus sederhana dana darurat biasanya adalah 3 kali pengeluaran atau 6 kali pengeluaran bulanan. Atau lebih banyak maka akan lebih baik. Ini dimaksudkan bahwa ketika kamu tidak memiliki penghasilan, maka selama jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan tersebut kamu masih bisa hidup dari dana darurat itu. Jadi sebagai contoh, misalkan pengeluaran bulanan kamu adalah 3 juta per bulan, maka dana darurat yang harus kamu kumpulkan adalah 3 kali 3 juta rupiah, sama dengan 9 juta rupiah. Diharapkan dengan uang tersebut dalam 3 bulan ke depan kamu bisa bertahan hidup jika tidak memiliki pemasukan. Saya merekomendasikan untuk membagi 50/50, setengah ditaruh di bank karena bersifat liquid dan kita bisa menariknya kapan saja dengan cepat saat dibutuhkan. Buatlah rekening baru dan khusus untuk dana darurat ini, agar tidak terganggu dan teratur pembagiannya. Sehingga dana ini tidak akan teralihkan untuk membiayai keperluan lain. Lalu setengahnya lagi, yaitu 50%-nya kita bisa menaruhnya di reksadana pasar uang, seperti di Bibit atau di Bareksa. Jadi setengah uang kalian tidak hanya diam dan mengendap, namun bisa menghasilkan pasif income tambahan agar uang Anda bisa berkembang. Tanpa harus ngapa-ngapain. Lumayan bukan? Mulailah secara perlahan dan bertahap, karena memang untuk berkomitmen dan memulai sebuah kebiasaan baru tidak bisa secara cepat perubahannya. Dan perlu diingat, ini bukan berarti kamu itu harus langsung mengalokasikan sebagian besar uang yang kamu miliki sekarang ke dana darurat. Tapi kamu bisa secara perlahan dan rutin serta memiliki konsistensi untuk mengumpulkannya. Lakukanlah layaknya kamu sedang mencicil hutang pinjol. Walaupun perlahan, tapi kalau kamu melakukannya secara konsisten, itu akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengumpulkannya, terlebih lagi apabila kamu sudah bisa melihat bahwa uang yang kamu punya ternyata bisa berkembang sendiri lewat instrumen reksadana pasar uang. Sekian untuk video kali ini, semoga informasi yang disampaikan kali ini bermanfaat dan dapat membuka pengetahuan baru untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh iya, kalau Anda tertarik mengenai konten sejenis ini, silahkan Anda klik video berikut.